Itu saya ingin menggarisbawahi, pertama, tetaplah berada di rumah pada hari menjelang Lebaran, di hari Lebaran, dan di hari-hari sesudah Lebaran. Artinya jangan sampai kita melonggarkan diri, melupakan kedisiplinan yang sudah kita jaga 2 bulan, supaya kita tidak harus kembali pada situasi di bulan Maret. Hari-hari ke depan tetaplah berada di rumah. Jadi itu pesan pertama, tetap berada di rumah. Pesan kedua, mari kita taati seruan Majelis Ulama DKI Jakarta dan juga Dewan Masjid DKI Jakarta. Seruan ini relevan untuk Jakarta. Bila ada yang bertanya apakah ada kampung hijau, kampung kuning, kampung merah, sesungguhnya Jakarta adalah satu kesatuan. Jakarta, Jabodetabek masih merupakan satu kesatuan epicenter di dalam penanganan wabah COVID-19. Karena itu tidak ada wilayah di sini yang bisa dikatakan kuning, hijau, merah dalam kaitan dengan aman atau tidak. Semua kawasan sebagai satu kesatuan. Karena itu insya Allah pesan yang ketiga seperti yang disampaikan, bahwa kita laksanakan kegiatan takbir dan sholat id di rumah kita masing-masing. Dan masjid-masjid teruslah mengumandangkan seperti tadi dianjurkan, dengan jumlah orang 5 di tiap masjid untuk mengumandangkan takbir dari maghrib hingga menjelang sholat id. Dan rumah-rumah kita insya Allah menjadi tempat di mana para orang tua memimpin, memandu keluarganya menggaungkan kalimat takbir. Insya Allah rumah kita adalah tempat kita bertakbir yang akan menjadi pengalaman mengesankan bagi semuanya. Biarkan takbir itu bergema di tiap hati, di tiap rumah yang ada di kawasan Jakarta ini. Dan terakhir, saya ingin mengingatkan pada semuanya bahwa diteruskan atau tidak pembatasan sosial berskala besar ini tergantung kepada kita semua. Saya ingin sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang selama ini disiplin untuk terus berada di rumah. Andalah pahlawan yang membawa Jakarta dalam kondisi lebih baik seperti sekarang. Kedisiplinan Anda membuat kota ini menjadi kota yang lebih aman. Dan bagi yang selama ini belum disiplin, mari ambil tanggung jawab. Mari pilih untuk ikut menentukan Jakarta yang lebih baik. Dan kita semua insya Allah bisa lewati 2 pekan ke depan dengan baik, kembali beraktivitas seperti semula. Dan insya Allah di momen Idul Fitri ini menjadi momen kita membalikkan dari masa penuh ujian wabah COVID menuju masa transisi kembali ke normal baru untuk seluruh masyarakat di Jakarta. Selamat mengakhiri bulan suci Ramadan, selamat memasuki 1 Syawal. Insya Allah membawa keberkahan bagi kita semua, dan insya Allah kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat kemenangan. Pertama, mengenai mudik, pembatasan sudah mulai dilakukan, pengetatan dilakukan, dan kita berharap kepada semua untuk melindungi saudara-saudara kita di kampung, melindungi masyarakat Jakarta juga. Bila terjadi arus mudik lalu arus balik, potensi terjadi gelombang kedua sangat besar. Karena itu pesan kita adalah jangan mengambil sikap yang tidak mementingkan kepentingan orang banyak. Lindungi diri Anda, lindungi orang lain, lindungi keluarga. Banyak di antara kita yang sudah terpapar COVID tapi tidak memiliki gejala. Inilah yang sangat berbahaya. Karena itu kalau tidak punya keluhan bukan berarti aman.
karena banyak di antara kita yang sudah terpapar tapi tidak bergejala. Kemudian jajaran Pemprov DKI akan memantau bukan saja tempat ibadah, tapi juga semua tempat-tempat yang tidak boleh beraktivitas. Semua akan ditegur, semua bisa diberikan sanksi. Karena jelas di dalam aturannya, semua kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang di masa wabah ini tidak diizinkan. Jadi ini adalah ketentuan yang berlaku untuk semuanya. Jadi semuanya akan didisiplinkan dan petugas kita akan bekerja untuk mengamankannya. Demikian. Cukup ya? Jangan lupa subscribe ya.